Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa sekalian, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita kali ini, yaitu Ghayatul Wusul. Pembahasan kita sudah menceritakan tentang masalah wajibul muasa ya. Wajibul muasa. Apakah azam? Azam ini wajib. Misalnya ketika kita hendak melaksanakan sholat zuhur, sudah adzan, kemudian kita lagi di jalan, misalkan kita lagi kagok, ataupun memang tidak lagi apa-apa, kemudian adzan waktu zuhur, sementara kita tidak bisa melaksanakan atau menunaikan pada waktu itu. Nah, bagaimana itu? Kalau menurut pendapat yang pertama adalah wajib azam ya, wajib meniatkan sholat pada waktunya. Karena wajib di sana wajib muasa, bukan wajibul mudhayyak. Jadi kita bisa melaksanakan zuhur pada waktu jam, misalkan katakan zuhur jam 12, kita tidak mampu, misalkan tidak bisa melaksanakan pada waktu jam 12, ya jam 1, jam 2, bahkan sebelum waktu asar, itu disebutnya masih dalam kategori wajibul muasa. Adapun wajibul mudhayyak yaitu ukuran pas ya, ukuran pas melaksanakan sholat zuhur itu mudhayyak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qila, dan dikatakan la yajibu, tidak wajib ini azam, iktifaan karena menganggap cukup bil fi'li, dengan mengerjakan. Jadi ketika kita sedang melaksanakan zuhur, ya udah. Ya. Jadi gak ada azam-azam, ya udah aja laksanakan gitu. Tidak ada azam-azam demikian. Ribet. Warajahu, dan menarjih siapa al-aslu sahibul asli Imam Tajusubki. Ini ditarjih oleh Imam As-Subki. Wazama, dan berasumsi As-Subki annal awal, bahwa pendapat yang pertama, pendapat awal, bahwa wujubul azm la ya'rifu, tidak diketahui dari mana asalnya, illa an qadi Abi Bakar al-Baqilani, kecuali dari qadi Abi Bakar al-Baqilani. Waman tabi'ahu, dan orang-orang ulama-ulama yang mengikuti qadi Abi Bakar al-Baqilani. Wa annahu min hafawatil qadi, wa annahu, dan sesungguhnya ini awal, sesungguhnya awal itu min hafawatil qadi, dari kekeliruan qadi Abu Bakar al-Baqilani, wa min al-a'dhaimi, dan dari hal yang dinilai besar fiddin, dalam agama. Jadi kekeliruannya memang fatal ya, katakan di sini. Ini menurut apa yang ditarjih oleh As-Subki. Karena apa? Karena memang tidak ada dalil. Jadi menetapkan sesuatu tanpa dalil. Itu zakmu As-Subki kepada kaul yang pertama, fiddin, dalam agama ya. Fa'in kuta, bagaimana jika Anda mengatakan yazamu? Fa'in kuta, bagaimana jika Anda mengatakan yazamu alal awal ta'adudul badal? Jika seandainya, bagaimana dikatakan kepada kaul yang pertama, ditembak nih, misalkan kaul yang awal itu ta'adudul badal, berbilangnya badal, wal mubdal, dan mubdal. Misalkan kalau demikian, misalkan kalau misalkan wajib azam, berarti terus kan azam wajib kan begitu. Berarti pengganti azam daripada melakukan sholat. Ya kalau mubdal itu kan sholatnya, kalau azam itu kan badalnya. Nah, berarti badalnya berbilang wal mubdal, sementaranya diganti adalah satu wahid. Kulna, dikatakan mamnuun, pendapat tersebut ditolak. Pendapat tersebut ditolak. Idla yajibu i'adatul azmi, karena memang tidak wajib i'adatul azmi, mengulangi azam. Jadi azam itu memang tidak harus diulangi lagi, berazam lagi, enggak. Itu azam itu. Balian sahibu al akhir waktu, balik akan tetapi yang sahibu tertarik ini azam ala akhir waktu, sampai akhir waktu. Jadi azam ini sifatnya memanjang ya, memanjang.
kan sihabin niat ala ajzal ibadati tawilati sebagaimana tertariknya niat ala ajzal ibadati atas juz-juz ibadah atau tawilati yang panjang. Jadi bukan artinya selesai azam lagi, azam bukan demikian, tapi memanjang sifatnya. Jadi terdistribusi lah gitu, distributif sifatnya. Nah, kama qalahu Imamul Haramain sebagaimana telah mengatakan kepada ini siapa Imamul Haramain, Imam Haramain wa ghairi dan selain Imam Haramain. Fa'in kota maka jika kau mengatakan ini yang pertama dirod lagi ya, ditolak lagi. Kemudian datang lagi pertanyaan. Fa'in kota lazmu la yasluhu badalan min fi'li id badalu syai' yaqumu maqamahu wal azmu laisa kadzalik. Oh, enggak bisa begitu. Wahai kaul pertama enggak begini ya. Itu kan bahwa azam itu tidak sah sebagai pengganti dari pekerjaan, kan gitu. Tadi ya ta'adudul badal, kalau badalnya itu azam, semacam mubdal yang digantinya adalah waktu sholat tadi, fi'li yang mengerjakan. Karena apa? Id badalu syai', karena pengganti sesuatu yaqumu maqamahu, menempati pada posisinya. Berarti seimbang dong. Enggak seimbang ini mah. Azam masa sih mengganti sebagai pekerjaan, nggak bisa dong. Fal azmu laisa kadzalik, sementara azam laisa kadzalik dan tidak seperti itu, tidak seperti fi'lu. Nah, aku mengatakan la yakhfa, tidak samar lagi anna murad bi kauni badalun anhu, bahwa sesungguhnya yang dimaksud adanya si azam ini badal daripada fi'lu, annahu badalun an iqaihi, bahwa sesungguhnya si azam badalun sebagai pengganti an iqaihi dari terrealisasinya fi'lu fi awali waktu. Jadi terrealisasinya, terbuktinya itu terlaksananya pada awal waktu fi'lu. La an iqaihi, tidak dimaksud dengan azam sebagai badal ini terrealisasinya secara mutlak. Fi'lu semua enggak, bukan demikian. Tapi terlaksananya pekerjaan begitu ya. Misalkan gini, contoh, kita zuhur awal waktu ya, melaksanakan zuhur awal waktu. Nah itu jadi si azam ini mengganti daripada terlaksananya fi'il dari awal waktu. Sementara kan tidak terlaksana. Nah, mengganti itu bukan mengganti pekerjaannya. Wal azmu, sementara azam qaimun itu berdiri maqamahu pada tempat fi'lu fi dzalika, di dalam fi awali waktu. Begitu. Ini pendapat yang kedua yang menghantam pendapat yang pertama, kemudian ditolak lagi. Ini perdebatan yang luar biasa detail ya, sampai ke sana gitu. Nggak kebayang sama kita. Nah, waman dan barang siapa akhara yang mengakhirkan al wajib muasa ya alam yastagil, penjelasannya seseorang itu tidak sibuk bihi dengan wajibil muasa awal waktu, pada awal waktu matalah. Jadi barang siapa yang memang mengakhirkan wajibul muasa, melaksanakan zuhur harusnya memang awal waktu, tapi ini diakhirkan. Kenapa? Karena memang asumsi dasarnya adalah zuhur itu kan waktunya terbentang dari pertama adzan, misalkan dari pertama masuk waktu zuhur sampai dekat waktu asar, kan begitu. Itu wasa, waktu Jawa disebutnya. Nah, ma'a dhanni fautihi, sementara ia menduga ia akan tidak bisa melaksanakan itu kewajiban tadi. Bisa jadi mungkin bimautin, jadi pesimis lah gitu sebetulnya. Bimautin sebab kematian, au haidin atau haid, au nahwihima atau seumpama haid dan kematian, maut. Nah, wahada ini istitar ya, ini sebagai selingan ya. Ini perkataan ini, kata-kata apa? Kata-kata dhanna ya, dhanna fautahu.
itu lebih umum maknanya min kaulihi dari perkataan musannif as-Subki ma dhannil maut. Dhannil maut kalau dalam Jam'ul Jami' dhannil maut ya. Dhannal maut ya. Also, nah, maka jika seandainya demikian, seandainya dia mengakhirkan sholat sementara asumsinya memang tidak akan sampai, misalkan perkiraan dokter ini nggak sampai tuh, misalkan sampai asar nih meninggal kan gitu, sementara di akhir-akhir asok, maka ia berdosa lidhonihi karena prasangkanya fautal wajib, meninggalkan wajib bitakhiri dengan mengakhirkan sholat. Jadi menurut kaul yang pertama, kalau orang memiliki asumsi bahwa ia tidak mampu melaksanakan sholat pada waktu jawaz, ya kemudian meninggal, maka ia akan apa? Akan berdosa. Sebentar ya. Udah kecil. Ya, Made. Kali. Kalian. Ini anak saya mau balon. Kita lanjut kembali ya. Wal asoh menurutkan ke wal asoh menurutkan asoh annahu bahwa sesungguhnya inbana jika seandainya jelas apa khilafuhu berbedanya syudzan bi antabayana khilafuhu berbedanya syudzan bi antabayana penjelasannya sebagai jelas bahwa khilafu dhonihi bahwa dhonnya itu berbeda dengan kenyataan wa fa'alahu fil waqti kemudian ia mengerjakan fil waqti dalam waktu gitu ya fa'ada'u fi'lihi fa'ada'un maka ia ada fa'alahu mengerjakan isi mukallaf ini kepada si ada itu jika seandainya memang ia berazam untuk melaksanakan sholat duhur karena memang ia tidak bisa melaksanakan duhur di awal waktu kan gitu. Tapi sebetulnya ia pesimis juga bahwa tidak tahu nih asumsinya apakah ia masih tetap hidup atau masih kondisinya nggak tahu, misalkan dalam kondisi perang misalkan kan nggak jelas kan. Nah, sebetulnya walaupun ia ia pesimis. Nah kemudian ya, seiring dengan waktu ia mengerjakan masih dalam waktu jawaznya fa'adaun maka ia mengerjakan sholat tersebut adalah ada gitu ya. Li'annahu fil waqtil muqaddar lahu syar'an karena sesungguhnya ini ada itu fi'lu karena sesungguhnya itu fi'lu li'annahu fi'lu itu fil waqtil muqaddari lahu dalam waktu muqaddar lahu bagi fi'lu syaran secara syarat. Jadi bagi syarat ya. Masih tetap dalam waktu jawaz disebutnya. Wakila dan dikatakan fi'luhu adapun mengerjakan mukallaf kepada si pekerjaan tadi, katakan si sholat atau si ibadah tadi itu qadha li'annahu ba'dal waqtil ladzi karena memang ia mengerjakan kalsunya fi'lu itu ba'dal waqtil ladzi sesudah waktu yang tadayaqu yang sempit bindonihi disebabkan zonnya. Jadi zonnya bukan waktunya. Nah gitu. Jadi ini berkaitan dengan maknanya, dengan zonnya, dengan asumsinya. Jadi mudhayak itu binisbati ila zon. Wa in bana khoto'uhu sekalipun jelas apa khoto'uhu kekeliruannya si mukallaf. Nah, wa yadharu dan zahir apa? Wa yadharu apa atharul khilafi efek daripada khilaf ini fi niyatil ada. Nah, apakah musmira atau enggak kan ada suatu pertanyaan. Usul fikih itu gimana sih realisasinya di lapangan? Itu ada fakta lapangan enggak yang mendukung untuk itu? Gini.
Wa yadharu dan zahir apa atharul khilafi efek daripada ikhtilaf ini itu fi niyatil ada'i khusus dalam niatul ada. Misalkan usolli fardhu zuhri adaan ya, dalam hati ada ya, dilaksanakan pada waktunya. Awil qadha atau qadha. Nah, nanti dalam hal khilaf ini nanti akan berefek pada dalam soal ini, dalam niat ada dan niat qadha. Au wa fi annahu law furidu dzalika, dan dalam kasus bahwa sesungguhnya jika seandainya diperkirakan dzalika itu ada awil qadha mazkur minal ada'i wal qadha fil jum'ati, dalam sholat Jumat, tusolli fil waqti yang sholat ia si mukallaf fil waqti dalam waktu halal awali menurut kaul yang pertama. Wa fi annahu bahwa sesungguhnya itu sholat lau fa'alahu dzalika fil jum'ati tusolli fil waqti awal. Jadi di sini saya sudah jelaskan efek dari khilaf ini, saya bacakan nih. Efek dari khilaf ini adalah dalam niat ada dan qadha. Ini menurut pendapat yang memang mengharuskan untuk menyebutkan qadha atau ada dalam niat. Ada pendapat yang dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa harus, kan kalau dalam sholat fardu ada qasdu ta'arud ta'yin ya. Qasdu ta'arud ta'yin. Nah, ini ada kaul yang menyatakan bahwa harus menyebutkan qadha atau ada dalam niat. Nah, bahwa jika diperkirakan hal tersebut terjadi pada sholat Jumat, maka tusolli, maka si mukallaf harus sholat melaksanakan Jumat tadi jika menurut pendapat yang pertama. Jadi masih dalam kategori apa? Masih dalam kategori ada. Ini gitu ya. Ini efek daripada khilafu dhanni. Khilafu dhanni. Jadi berbedanya asumsi ia sementara ia melaksanakan begitu. Nah, wa tuqda ya kan, tusalla maka disolati ya Jumat fil waktu dalam waktu al awal menurut kaul yang pertama. Wa tuqda dan diqodoi, wa tuqda Jumat ini zuhran kepada zuhur, wa tuqda dan wa taqdi dan mengodoi si iman begini aja ya maklum aja. Wa taqdi dan mengqadha si mukallaf tadi zuhurna kepada zuhur la Jumatan tidak Jumat alasani menurut kaul yang kedua. Jadi menurut kaul yang pertama karena memang ini ada ya maka Jumat ya. Tapi kalau misalkan mempertimbangkan jadi qadha maka ia bukan Jumat tapi melaksanakan sholat zuhur begitu. Wal asahum lutkan qaul asa'an man akhara sesungguhnya orang yang mengakhirkan al wajib al madhkur kepada kewajiban yang disebut tadi ma'adzan khilafi sementara prasangka asumsinya berbeda ya. Khilaful ay adami fautihi maksudnya ia tidak meninggalkan kewajiban, fabana khilafu dhannihi maka jelaslah ia menyalahi daripada prasangkanya. Wa mata masalah dan dia kemudian mati. Contohnya mati iya masalah contohnya. Fil waqtil qabla fi'li dalam waktu qabla fi'li sebelum mengerjakan. Lam ya'si maka tidak durhaka ini tidak dosa ini si mukallaf li anna ta'khira karena mengakhirkan. Kali anna ta'khira karena mengakhirkan itu jaizun boleh lahu bagi si mukallaf. Gitu. Wal fauta dan adapun tertinggal hilang kalau tidak terlaksana. Adapun qad itu laisa bi ikhtiyarihi bukan merupakan ikhtiarnya kuasanya. Jadi begini maksudnya. Menurut kaul ashah bahwa sesungguhnya ketika orang yang sudah berazam kemudian diakhirkan nih wajibnya ya. Sementara asumsinya ternyata keliru. Ternyata dia masih melaksanakan pada waktu jawaz. Jadi tidak masuk dalam kategori waktu mudhayya. Nah gitu ya. Salah nih prasangkanya. Kemudian meninggal. Ya berarti kan dia tidak berdosa karena kan udah dikerjakan gitu. Karena apa? Di anna ta'khira jaizun lahu wal fawtu laysa bi ikhtiyarihi. Oh ya, kalau misalkan ia niat misalkan berazam bukan pada di tengah atau di akhir waktu, kemudian ma'adhani khilafuhu sementara
dia meyakini bahwa ia akan mampu melaksanakan hal tersebut, tidak akan meleset. Tapi fabana realisasinya, fabana khilafu dzannihi, maka nyata apa khilafu dzannihi, itunya salah sangkanya. Wa mata, misalkan ia meninggal, ternyata meninggal, oh namanya sih, maka dia berdosa. Gitu. Kilatnya yana ta'khira jaizun lahu wal faut. Yana ta'khira jaizun lahu wal fautu laisa bi khiyarihi. Wal fauli anna ta'khira wal fauta, berarti ya, wal fauta laisa bi khiyarihi. Adapun tertinggalnya atau tidak terlaksananya sholat tadi itu bukan dari puasanya.